Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna rahmah. Qala al-musannifu rahimahullah, fadilatul baiti wa makkata harasahallahu. Bab menerangkan tentang keutamaan Ka'bah Baitullah dan keutamaan Makkahul Mukarramah. Keutamaan Ka'bah dan keutamaan Makkah. Faqad ruwiya inna Allaha qad wa'ada hadzal baita ay yahujjahu fi kulli sanatin 600 alfin fa inna qasul akmalahumullahu ta'ala bil malaikah wa innal ka'bata tusharukal arusil mazfufati wa kullu man hajjaha yata'allaqu bi astariha yas'auna hawlaha hatta tadkhulal jannata fayadkhuluna ma'aha. Dalam riwayat ini dikatakan Allah telah berjanji kepada Ka'bah Baitullah, berjanji kepada Ka'bah itu sendiri. Dari redaksinya mungkin ini dimulai setelah Islam ini jaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada Ka'bah itu sendiri. Janji Allah setiap tahun tidak kurang 600.000. Setiap tahun Ka'bah ku janji kepadamu, seolah-olah begitulah ya. Aku berjanji kepadamu setiap tahun tidak kurang dari 600.000 yang mendatangi kamu. Apabila kurang dari 600.000, Allah akan melengkapinya dengan malaikat. Sampai kiamat begitu. Jadi yang namanya haji itu ya sekarang berapa juta ya. Jadi orang yang mengelilingi Ka'bah atau yang melaksanakan haji janji Allah kepada Ka'bah itu sendiri tiap tahunnya minimal 600.000 oleh malaikat. Wa innal Ka'bata tu'sharu kal arusil mazfufati. Ka'bah nanti di hari kiamat
akan dibangkitkan seperti pengantin baru yang dihiasi oleh berbagai macam hiasan. Wa kullu man hajja yata'allaqu bi astariya yas'auna haula hatta tadkhula jannah. Setiap orang yang pernah melakukan haji, nanti di hari kiamat mereka bergantungan di Ka'bah itu dan mengelilingi Ka'bah sampai mereka waktunya dimasukkan ke surga oleh Allah. Wa yadkhuluna ma'aha, kalau sudah waktunya masuk surga, mereka akan masuk surga bersama-sama dengan Ka'bah itu sendiri. Jadi ini keistimewaan Ka'bah. Jadi nanti akan masuk ke surga orang-orang yang ya tentunya yang niatnya benar ya, yang serius memang benar ya, tidak ada kenifakan, tidak ada kemunafikan. Orang-orang yang betul-betul haji atau umroh tawaf di Baitullah nanti bareng Ka'bah ketika masuk surga. Jadi ketika di Mekah mengelilingi Ka'bah, bergelantungan di Ka'bah, itu pun juga di akhirat juga seperti itu. Ka'bah akan dihias seperti pengantin, dikelilingi oleh orang-orang yang pernah melakukan tawaf dan juga bergantungan sebagaimana bergantungan sekarang di Mekah. Tak ada, barangkali jenengan belum tahu ya, dan saya melihat juga tidak banyak yang tahu tambahan dari ini, karena ini bicara ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Mereka bergantungan di astaril Ka'bah. Ya, dari ini Bapak Ibu sekalian yang barangkali satu saat jenengan sempat diberi kemampuan oleh Allah haji maupun umrah, jangan sampai tidak ya ta'allaq, jangan sampai Anda tidak menyentuh Ka'bah di luar tawaf ya. Kalau waktu tawaf nggak boleh, nggak sah. Jangan sampai jenengan tidak merangkul Ka'bah, jangan sampai tidak. Sebab di sini juga seperti ta'allaq bi astaril Ka'bah. Saya melihat tidak banyak yang merangkan dengan tata cara yang seperti itu. Ya, ketika sedang melaksanakan tawaf, boro-boro sampai ya ta'allaq, menyentuh Ka'bah pun nggak boleh, nggak sah. Umpama jenengan sedang tawaf, saking dekatnya dengan Ka'bah kemudian megang Ka'bah, nggak boleh. Kalau jenengan mau megang Ka'bah, dianjurkan, diharapkan setelah pelaksanaan tawaf. Bahkan sebisa mungkin, lain dengan Hajar Aswad ya, sebisa mungkin jenengan bisa nempel dengan Ka'bah. Caranya untuk Bapak ya, bisa baik nempel di multazam pintu Ka'bah atau semua keliling Ka'bah, baik di bawah pancoran atau talangan emas. Talangan emas itu sebelah utara Ka'bah, beratnya 16 kilo, 6 kilo emas murni 24 karat. Sedangkan pintu Ka'bah emas murni beratnya 250 kilo. Ini cara bapak-bapak, bukan ibu-ibu, tak kasih praktek ya.
Jenengan sekali lagi kalau ke Mekah umroh haji jangan sampai tidak melakukan ini. Pertama, memang ada hadisnya. Kedua, ada yang ta'alaq bi asta, ya. Ini, jadi jangan sampai tidak melakukan. Cara laki-laki untuk menempel ke Ka'bah, perhatikan. Kancingnya dilepas. Ini dilepas. Sekiranya dada ini terbuka. Lalu tempelkan ke Ka'bah dada. Kemudian pipi kiri ditempelkan. Tangan ke atas. Ini cara menempel ke Ka'bah. Jadi bukan sembarang nempel, ada caranya. Ya, lepas ini sudah terbuka dada, usahakan dadamu nempel ke kiswah selambung Ka'bah. Kemudian pipi sebelah kiri ditempelkan, menengadah ke atas, tangan begini, dan berdoa. Terutama di dua tempat, di mana Multazam, pintu Ka'bah, dan yang kedua di bawah pancoran emas. Ya, untuk ibu, ya jangan dilepas lah, kabur semua orang. Jadi untuk bapak-bapak ini deh dilepas. Jadi ini nanti yang biasa seperti itu di padang mahsyar, di hari kiamat, di padang mahsyar sebelum masuk surga, begitulah kondisi Ka'bah. Kalau di dunia Ka'bah sekarang dihias dengan kiswah sedemikian mahalnya, dari sutra yang luar biasa, emas yang miliaran dolar itu, ya bukan miliaran rupiah. Jadi jangan dikira kiswah hitam itu tulisan emasnya itu serat emas, tulisan kuning itu di benang emas 150 kilo mungkin benang emas. Ya, jadi kalau ada orang menawarkan ini kiswah Ka'bah yang lafaz Allah yang kuning berapa, 15 juta, nggak usah dibeli. Masa emas tulisan itu 15 juta? Ya aku tadi nggak berani ya, itu emas. Jadi kalau jenengan ditawari orang yang kuning, cek dulu emas apa enggak. Itu yang ditulis itu emas semua, benang emas. Kalau yang hitam saya punya, kalau kuning ya itu caranya ya. Jadi ketika di dunia Ka'bah itu dihias dengan perhiasan emas dan sutra, di akhirat pun juga akan dihias sedemikian rupa. Di dunia ramai dengan orang yang mengelilingi, yaitu tawaf, ramai dengan orang yang bergemantungan, itu di akhirat juga seperti itu. Sampai mereka nanti sama-sama masuk surga dengan Ka'bah. Ya, jadi kalau lihat dari hadis ini kayaknya masih lama kiamat, 100 tahun belum kiamat. Maksudnya hancurnya dunia belum kiamat. Tambah tahun tambah banyak orang haji itu, antrinya puluhan tahun. Sebab ujung-ujungnya nanti tidak ada orang yang haji. Baru kalau tidak ada orang haji itu baru kiamat. Ini tambah orang daftar. Ya. Wa fil khabar innal hajar aswad qutatun min yaqwa yawaqitil jannah wa innahu yumatu yawmal qiyamah wa ainani wa lisanun yantaquba bihi wa yashhadu liman istalamu bihaqqin wa hikkin. Nah, Hajar Aswad adalah yakut yang didatangkan dari surga. Di dalam Masjidil Haram, benda yang terdiri dari surga itu dua, Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Itu sama-sama dari surga. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, jangan dalam
kalau kondisi tawaf kecuali sedang lewat melihat begini tidak masalah. Tapi jangan sampai seperti orang Pakistan, orang India lagi tawaf sambil begini membelakangi Ka'bah jadi batal tawaf harian. Ya, kan banyak ikut-ikutan India, Pakistan itu mereka lagi tawaf melihat Ka'bah ada di sini kan bisa membatalkan tawaf. Ya, jadi kalau di sini katakan ini Makam Ibrahim, kita lagi lewat nggak apa-apa di sini sambil melihat begini, hanya lihat ini, muka berpaling begini tidak masalah. Tapi sampai badan berpaling itu bisa membatalkan toh. Jadi di dalam Makam Ibrahim itu ada bekas pijakan tangan kaki Nabi Ibrahim yang ditutup dengan dilapisi dengan yakut dari surga. Jadi yang dari surga itu Makam Ibrahim dan Hajar Aswad. Kok tidak bersinar? Sinar itu memang dihilangkan oleh Allah. Ya, dikatakan Thomas Allahumma sebelum diturunkan ke dunia, sinar yakut yang di surga itu dihilangkan. Itu pun ketika pertama kali Hajar Aswad diturunkan, sinarnya memancar sampai 150 kilo sampai ke Taif. Jadi sampai ke Taif itu pancaran Hajar Aswad itu kelihatan dulu ya, dulu awal-awalnya. Tapi kemudian redup seperti itu karena tertutup oleh dosa manusia. Walau lam yatmas nurahuma, seandainya tidak diredupkan cahayanya oleh Allah, cahaya bait Hajar Aswad itu akan memancar sinar sampai ujung timur ke ujung barat seperti matahari. Yashhadu liman, jadi di hari kiamat nanti Hajar Aswad itu dibentuk sedemikian rupa punya dua mata. Allah alam, kita nggak tahu, cuma hadisnya seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hajar Aswad yang sedemikian rupa sekarang nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, dibentuk seperti apa, yang jelas punya dua mata. Untuk apa? Menyaksikan ketulusan atau tidaknya orang yang istilam. Ya, lain dengan merebahkan diri ke Ka'bah. Hajar Aswad itu dua pilihan. Kalau tidak bisa mencium, cukup istilam sama saja. Saya tidak merekomendasikan kepada jemaah saya untuk memaksakan diri mencium Hajar Aswad, sebab risikonya berbahaya, terutama bagi yang lemah gitu, terutama yang ibu-ibu. Kalau merebah ke Ka'bah persilakan. Maka di sini istalamahu, ketika Bismillah Allahu Akbar di jarak jauh itu Hajar Aswad itu akan jadi saksi di hari kiamat. Ini benar apa enggak istilah itu? Apa hanya sekedar asal-asalan atau apa? Maka keterangan berikutnya dikatakan, ya, ceritanya Sayyidina Umar. Sebelum bercerita tentang Sayyidina Umar, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran, Rasulullah itu sering kali mencium Hajar Aswad. Dan waktu zaman saya saja, ya, saking renggangnya kondisi, tiap putaran itu bisa menyium Hajar Aswad. Sekarang nggak bisa. Waktu zaman saya sekolah dulu, tawaf jam 12 malam itu paling 3 orang, 10 orang yang tawaf. Ya, jadi satu putar mencium, satu putar mencium. Ya, jadi kuat. Sebab nggak ada orang mendekat dengan Ka'bah. Bahkan saya pernah tawaf 41 kali niatan. Satu niatan 7. 7 kali 41 berapa? 280 putaran.
Pernah kayak gitu. Iya nggak begitu lama. Mulai jam 10 habis isya selesai sholat menjelang subuh. Ya, enak dulu. Sekarang mau jam berapa sih? Orang tanya jam berapa yang renggang? Nggak ada sekarang. Nggak ada yang renggang. Waktu saya sekolah dulu 10 orang tengah malam itu sepi bener, enak. Dan Rasulullah juga berkata kesempatan yang seperti itu juga Rasulullah sering kali mencium hajar aswad. Waruya annahu sajada alaihi wa kana yaf'aluha wa yaf'alu mahjan alaihi thumma yuqabbilu tarafat. Saking senangnya Rasulullah mencium hajar aswad sampai-sampai ketika beliau menaiki unta. Tawaf sambil mengendarai unta. Ya kondisinya nggak seperti itu kok. Bukan keramik tapi pasir. Jadi Rasulullah sering tawaf itu sampai mengendarai unta. Ketika mengendarai unta, Rasulullah kan pegang tongkat. Ya, ketika tangan kirinya memegang kendali unta, tangannya memegang tongkat, Rasulullah istilah tongkatnya itu yang diistilahkan. Bismillah Allahu Akbar, kemudian pegang tongkatnya yang dicium. Ya, yang dicium itu summa yuqabbilu tarfai. Maka untuk di Hajar Aswad istilah itu dianjurkan mencium tangan. Bismillahirrahmanirrahim, cium tangan. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Ya. Tapi kalau di rukun Yamani enggak cukup Bismillahirrahmanirrahim sekali, enggak usah dicium. Nah, sekarang apa fungsinya Hajar Aswad nanti di hari kiamat? Ini cerita. Ya. Wa qabbalahu Umar. Sayyidina Umar juga mencium Hajar Aswad. Tsumma qala. Ketika mencium Hajar Aswad, Sayyidina Umar ngomong begini. Inni la a'lamu annaka hajarun wa la tadurru wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbilu ma qabbaltu. Ketika Sayyidina Umar membelakangi, membuntuti Rasulullah mencium Hajar Aswad. Ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad, lalu Sayyidina Umar mau mencium, tapi sebelum mencium ngomong Hajar Aswad itu. Hajar Aswad, saat aku tahu kamu ini batu kok. Kamu ini batu, nggak ada apa-apanya. Karena manfaatnya nggak bahaya, tidak bau. Tapi seandainya aku tidak melihat nabiku tadi mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Tapi apa? Magnet dari Hajar Aswad itu langsung menyedot jiwa Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar ngomong seperti itu, aku tidak akan mencium kamu. Seandainya nabiku tidak mencium kamu, ngapain kamu batu aja? Setelah mencium tangisan Sayyidina Umar itu ngeraung-ngeraung. Ya, tadinya menyepelekan, setelah nempel mukanya ke Hajar Aswad, baka ada nasyid sampai suaranya kedengaran yang lain. Setelah mencium faltafata ila wara'i fara'a aliyan radhiyallahu anhu ya belasan hana tasbihul kubra. Setelah mencium Hajar Aswad dan menangis di situ sejadi-jadinya, kemudian menoleh ke belakang. Ternyata di belakang ngantri juga Sayyidina Ali, mau gantian, bukan ngantri lah, mau gantian. Lalu Sayyidina Ali menegur, ya Abul Hasan, wahai Umar, disinilah di Hajar Aswad ini tumpah ruah pelajarannya yang patut kita renungkan. Ya Amirul Mukminin, bal huwa yadullu wa yanfa' wala kaifa. Wahai Sayyidina Umar, kata Sayyidina Ali,
Ketika engkau tadi ngomong ini hanya batu, tidak ada manfaatnya dan tidak berbahaya, tidak, kamu keliru. Ini benar batu, tapi sangat bermanfaat. Wa kaifa, gimana manfaatnya? Kata Sayyidina, Inna Allah Ta'ala lamma akhadha al-mithaq ala dzurriyyah kataba 'alaihim kitaban thumma arqamahu hadzal hajar. Wa huwa yashhadu lil mu'mini bil wafa wa yashhadu 'alal kafir bil jufur. Ingat, jadi hati-hati kirim aja Rasul. Apa manfaatnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji ikrar ala dzurriyyah terhadap Bani Adam, di antaranya alastu rabbikum. Jadi kita ini sebelum terlahir sebagai manusia di alam arwah, terjadi dialog antara Allah dengan roh-roh kita ini. Setelah roh kita ini diciptakan oleh Allah, Allah bertanya, roh, aku sudah menciptakan kalian. Alastu bi rabbikum. Aku ini Tuhan kamu apa enggak? Bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi kalau ada orang non-muslim masuk Islam, itu bukan nggak tepat masuk Islam. Yang benar kembali kepada Islam. Orang yang tidak beriman sekarang itu jangan masuk Islam, nggak tepat. Sebab seluruh manusia, seluruh roh manusia semuanya Islam di dunia. Rohnya Paulus, rohnya Obama, rohnya orang-orang ingkar kepada Allah, semuanya bala syahidna, Engkau adalah Tuhan kami. Jadi ketika orang Nasrani, orang Yahudi, orang Katolik masuk Islam, itu bukan masuk, kembali kepada fitrah yang pertama. Asalnya pergi menjauh, sekarang kembali. Ya dulu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh, berjanji, ya, roh itu mengakui la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Perjanjian itu ditulis oleh para malaikat. Dan tulisan itu tsumma alqamahu, dimasukkan ke Hajar Aswad. Jadi janji kita ada di Hajar Aswad itu. Nggak usah tanya gimana prosesnya. Ya. Jadi di sini kalimat alqamahu, tulisan-tulisan yang sudah dicatat oleh malaikat janji Allah itu tsumma alqamahu, dituangkan, disuapkan ke Hajar Aswad. Semua. Ya. Semua. Janji ini, bahkan mungkin dari kalimat ini yang nggak sempat haji, nggak sempat umroh, janji kita juga tertulis, tersimpan dalam Hajar. Untuk apa? Fawasyadil mu'min bil wafa wa syadu al-kafilin. Disinilah fungsi Hajar Aswad akan bersaksi di depan Allah. Siapa yang menciumnya, siapa yang menghormatinya, apa tujuan mereka. Siapa yang mencium, apa tujuannya mencium? Kalau yang mencium semua mencium. Kalau dia mencium hanya asal-asalan, tidak ada unsur apa-apa, disaksikan nanti di hari kiamat. Tentu loh, fungsinya aja Aswad. Jadi ketika mencium Islam ya yang serius, tahan luruskan niat kamu, bersihkan niat kamu. Nanti ketemu di Hajar Aswad di hari ya, kamu dulu mencium aku, kamu bukan tujuannya gini loh, ya, sebab memang banyak yang macam-macam itu, ya, niatnya bukan karena mengikuti wasyadu alal kafirin, tapi
Gila falidzalika hadza ma'na qaulin al-islam Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik. Maka sesuai dengan doa ketika istilam Hajar Aswad. Jadi jelas bismillah Allahu akbar ya. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdik. Selera sesuai dengan imanan bika wa wasdiqan bi kitabika wa wafan bi ahdik. Ya Allah, bismillah Allahu akbar, imanan bik. Aku ini lakukan karena beriman kepada Engkau. Wa tasdiqan bi kitabik, dan membenarkan kitabmu ya Allah. Wa wafan bi ahdik, dan memenuhi perjanjianmu ya Allah. Maka dikatakan Hajarul Aswad yaminullah fil ardi. Hajar Aswad itu tangan kanan Allah di muka bumi ini. Artinya apa? Hikmah lain, ketika engkau istilam, apalagi sama mencium, itu sama saja berjabatan tangan dengan Allah. Ya, istilam. Sebab itu yaminullah fil istilam Hajar Aswad, apalagi sampai mencium, itu sama saja berjabatan tangan dengan Allah. Apakah setiap yang istilam diterima oleh Allah? Bisa diterima secara zahir, tapi hakikatnya belum tentu semua diterima. Ayo, Pak Agus, jabatan tangan ke saya terima. Tapi mungkin ke Pak Agus punya salah ke saya, umpama atau sebaliknya. Apakah penerimaan jabatan tangan itu otomatis saya memaafkan salah Anda? Tidak kan? Menerima jabatan tangan itu pertama untuk menghormati. Allah juga demikian. Apakah setiap orang istilah Hajar Aswad akan diterima oleh Allah, jabatan tangan diterima secara zahir? Tapi jangan sampai berjabatan tangan Allah itu dijawab dengan la labbaik wa la sa'daik di Hajar Aswad. Orang haji dan umrah itu kalau benar berangkatnya, niatnya tulus, ya biayanya halal, itu ketika kita memasuki Hajar Aswad, memasuki Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, Allah menyambut dengan labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik. Tapi bagi orang yang haji dan umrah niatnya nggak benar, ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, mungkin diterima tanganmu, tapi jawaban Allah la labbaik wa la sa'daik, aku tidak sambut kedatanganmu. Tapi walaupun aku menerima jabatan tangan kamu, la labbaik wa la sa'daik. Wah, kalau sudah begini ini pulang mardut nih. Iya, mardut. Jadi inilah. Jadi bukan main-main ketika kita mencium dan istilah Hajar Aswad. Waruya anil Hasan Basri anna sawma yawmin fiha bi mi'ati alfin yawmin wa sadaqata dirhamin bi mi'ati alfi dirhamin wa kadzalika bi mi'ati alfin. Barang siapa yang bersedekah di Mekah, barang siapa yang puasa di Mekah satu hari sama dengan puasa 100.000 hari. Barang siapa yang bersedekah di Mekah 1.000 rupiah sama dengan bersedekah 100.000 rupiah. Barang siapa yang melakukan kebaikan satu kali di Mekah sama dengan 100.000 yang sebelumnya. Saya nggak habis pikir sampai di Mekah dan Madinah. Ini kalau bukan orang pilihan Allah, nggak mungkin lah. Sampai di Juanda, saya di Juanda mau berangkat, tiba-tiba ada orang mendekat, pakai kaos oblong, nggak pakai topi, celana levis, mendekat saya, Pak mau, iya. Nitip uang Pak 1 juta.
sedekahkan di Mekah dan Madinah. Ini aku nggak pernah kenal dengan orang ini, kok percaya ke aku gitu. Ketemunya di sini, tiba-tiba dia nggak memperkenalkan diri, nggak tanya saya siapa, bapak enggak. Cuma nyelonong ke saya, Pak mau umroh. Iya, nitip uang Pak 1 juta. Nanti dikasih dia untuk disedekahkan Mekah dan Madinah. Di Mekah apa di Madinah? Sama-sama Mekah dan Madinah. Enggak sampai di Mekah kami pikir tuh. Aku nggak kenal orang itu, nggak tanya siapa orangnya, nggak tanya aku siapa. Ini kalau bukan pilihan Allah, masa bisa percaya? Kan boleh jadi aku beli permen, beli apa gitu. Enggak, ya Allah, enggak. Sampai nggak bisa tidur sampai ke Jeddah. Ya Allah, ini walinya Allah apa-apa. Ya, itu. Ya Allah, inilah orang-orang. Jadi bukan orang biasa, gak percaya orang biasa. Ya, orang yang kenal aja belum sempat disampaikan kok, apalagi yang nggak kenalnya di situ, tiba-tiba nyelonong nitip uang 1 juta kan, langsung orang pergi orangnya. Jadi segala kebaikan di Mekah itu adalah nilainya 100.000. Oleh karenanya Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu ponaan Rasulullah, ponaan istri Rasulullah, dikuburkan di Taif. Banyak sahabat Rasulullah setelah Rasulullah meninggal itu banyak berbondong-bondong meninggalkan Mekah. Ngapain nggak pentah? Bukan begitu, takut kebalikan ini. Ketika kebaikan satu nilainya 100.000, kesalahan khawatir juga seperti itu. Jadi bukan membenci Mekahnya, takut dia punya salah dan dosa nanti. Akhirnya Ibnu Abbas meninggal. Berapa sahabat yang meninggal di luar? Nggak banyak sahabat Rasulullah yang meninggal di Mekah. Di Madinah banyak. Di Madinah 10.000 lebih ya, 10.000 di Baqi itu 10.000. Di Mekah nggak banyak. Ya itu, jadi walaupun tidak mafhum mukhalafahnya tidak diterangkan, kalau 100.000 satu kali nilainya seperti 100.000, berarti dosa juga seperti itu, akan berlipat ganda. Nah, wa yuqalu tawafus samati asabi dilu amratan wa talatu umarin ta'dilu hajjatan. Dikatakan dalam kitab Futhul Qulub, orang yang melaksanakan tawaf 7 kali niatan sama nilainya dengan umroh. Orang yang umroh 3 kali nilainya sama dengan haji. Ini kan program travel umumnya seperti itu. Ya, tapi travel saya 4 kali, umumnya 4 kali. Jadi ada travel yang program 2 kali umroh, ada 3 kali umroh. Kalau travel saya rata-rata 4 kali. Orang yang melaksanakan umroh 4 kali nilainya sama dengan haji. Ketika masuk umroh Bibi Ali, kemudian dari Ji'rana dan Hudaybiyah kan 3 kali. Ya. Kemudian dari Taif 4 kali. 3 kali umroh itu sama dengan haji. Bagi orang yang nggak mampu melaksanakan umroh 3 kali karena kondisi terlalu kurang fit, maka gantinya tawaf 7 kali niat. Berarti mengitari Ka'bah 21, kan 1 niat 7 kali. Kemudian 7 kali 7 berapa? 49. 7 kali 7 7 kali 7 berapa? 49. Jadi bagi yang tidak mampu melaksanakan umroh 4 kali, barang siapa yang tawaf 7 kali niatan berarti 49 putaran sama dengan nilainya 1 umroh.
Wa bil khabari sayanna Rasulullah umratun fi Ramadan hajatin dengan kajina. Makanya kalau umroh di bulan Ramadan itu mahal. Dibikin mahal oleh bukan travel yang dibikin mahal. Saudi hotelnya itu 300 kali lipat. Ya, hotelnya memang di 300 kali lipat. Jadi sehingga travel harus, kalau pesawatnya enggak. Jadi hotelnya yang dibikin mahal. Sehingga kalau bulan Ramadan itu ya ini berangkat dari ini, orang yang umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama maka jenengan yang pernah umroh ya punya duit lagi, pilihan kedua di bulan Ramadan eman. Terus terang saya 20 tahun di Mekah, yang dirindukan itu Ramadannya bukan hajinya. Saya lebih merindukan bulan Ramadan daripada merindukan pelaksanaan haji. Di bulan Ramadan ini Masya Allah seperti ada orang yang guyon. Pernah umroh, ya kayaknya nggak kebagian orang Indonesia, nggak kebagian Lailatul Qadar. Jadi jenengan kalau ingin tahu indahnya Mekah Nabi Madinah bulan Ramadan. Kalau bulan haji, lampu Masjidil Haram Mekah Madinah nggak dihidupin semua. Kalau bulan Ramadan hidup semua, tidak terkecuali. Bulan haji enggak, masih ada yang mati. Nah, kedua kalau jangan ingin tahu orang Arab asli di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, apalagi bulan haji, orang Arab itu ngalah. Gak dekat-dekat ke masjid, udah sholat di musola dekat rumahnya, gak masuk masjid, mengalah kepada benda di luar Ramadan dan bulan. Nah, tapi kalau bulan suci Ramadan lebih penuh orang Arabnya daripada. Jadi orang Arab itu setahun sekali memenuhi Masjidil Haram. Jadi indahnya di bulan suci Ramadan ya seperti itu. Maka saya sarankan di mana-mana udah umroh, udah pingin umroh lagi. Kalau pingin umroh, pilih bulan Ramadan. Kalau kamu belum tahu bulan Ramadan di Mekah, masih belum tahu indahnya dan karomahnya Mekah. Belum lagi di sini umroh di bulan suci Ramadan itu sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Demikian, ada pertanyaan kan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sudah kurang 2 menit ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ma'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli halin. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.